Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kembali lagi kita beribadah secara online Bapak Ibu Saudara, karena melihat kondisi COVID yang sekarang semakin meningkat, sehingga kita tetap beribadah secara online, tetap berada di rumah. Tapi tetap kita tidak boleh khawatir Bapak Ibu Saudara, karena percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang hari ini Bapa. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan jemaat Tuhan, tapi kami bersatu hati, kami mau berikan pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus. Sebab Engkau sungguh terlalu baik, kasih-Mu sungguh terlalu indah dalam hidup kami Tuhan. Darah-Mu Tuhan menyertai kami, mampukan kami dan melawat kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, biarlah pujian kami ini Tuhan menjadi persembahan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu
setia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, oh, dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku akan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
persembahan kami. Haleluya. Oh haleluya. Allah El Shaddai, oh sananya bagimu Bapa, Bapakku yang baik. Yesua, haleluya, kau mulia Tuhan, amin, amin, amin. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak terima pujian, hanya kau yang layak disembah, hanya kau yang layak disembah, dimuliakan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, ku sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amen. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk beribadah kembali. Itu suatu bukti bahwa Tuhan, kebaikan, kemurahan, biarpun kami ibadah secara online, tapi kami tahu bahwa kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas semuanya, dan kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua yang keluar dari bibir hamba-Mu, semua merupakan isi hati-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita baca di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-6, ayat ke-4 sampai ke-7.
Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-4 sampai ke-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Ulangan pasal 6, ya, perikopnya berjudul kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Di dalam kitab Ulangan ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengajarkan umat Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Kalau kita lihat itu panjang perjalanan bangsa Israel, ya, mengalami bermacam-macam di padang gurun, bermacam-macam masalah mereka hadapi, peperangan dengan bangsa-bangsa yang bertentangan dengan Tuhan, dan segala kehidupan yang dihadapi setiap harinya. Di dalam Ulangan ini disebutkan bahwa di ayat 1 Tuhan mengingatkan, ya, inilah perintahku, ketetapanku, ya, yang diberikan kepada Musa untuk disampaikan, untuk Musa mengajar kepada Bani Israel sebelum dia memasuki tanah Kanaan, supaya untuk dilakukan. Artinya Tuhan mengetahui bahwa bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, diingatkan kembali bahwa ada perintah, ada ketetapan, ada peraturan yang harus dilakukan di tanah Kanaan. Ayat yang kedua berbicara, Bapak Ibu Saudara, supaya seumur hidupmu, ya, supaya seumur hidupmu engkau, ya, anak cucumu hidup takut akan Tuhan dan memegang perintah-perintah dan ketetapannya, supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Panjang umurmu. Bapak Ibu Saudara, di ayat kedua ini, ya, Tuhan mengingatkan, ya, supaya seumur hidupmu engkau, anak dan cucumu. Ini berbicara tentang keluarga, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga care terhadap apa? Suatu generasi, ya, yang telah dikeluarkan dari Mesir, dia care supaya apa? Hidup generasi berikutnya hidup takut akan Tuhan. Di ayat ketiga disebutkan supaya dilakukan dengan kesetiaan, ya, supaya baik keadaanmu, supaya bertambah banyak sesuai yang dijanjikan oleh nenek moyangmu. Artinya apa? Berbicara keturunan lagi, berbicara generasi lagi, Bapak Ibu. Ya. Dan di ayat yang keempat disebutkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu yang benar. Di ayat kelima, ya, kasihlah, ya, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Artinya Allah mendambakan suatu persekutuan dengan umatnya, Bapak. Di dalam kasih, jiwa, ya, dalam segenap hati dan segenap kekuatanmu, di dalam kasih itu ada suatu persekutuan, Bapak. Yang ayat ke-6, Allah benar-benar menginginkan bahwa firman-Nya, ya, tersimpan di dalam hati setiap umatnya. Dan ayat yang ke-7 disebutkan, Bapak Ibu Saudara, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk-duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan mengingatkan, ya, dalam suatu keluarga, ya, harus diajarkan berulang-ulang kali, ya, betapa pentingnya bahwa pengajaran terhadap anak cucu kita, ya, dan artinya, dan kita bisa berbicara bahwa pembinaan rohani anak-anak, ya, harus menyatakan, ya, harus merupakan suatu perhatian utama bagi setiap orang tua. Saya ulangi lagi, pembinaan rohani anak-anak harus merupakan perhatian utama
untuk semua orang tua. Artinya kewajiban orang tua untuk memberikan didikan, ajaran, ya, secara formal dan secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan dari kita hanya memperhatikan didikan secara formal dan melupakan secara yang rohani. Di ayat 7 ini Tuhan memberitahukan bahwa kita harus berulang-ulang mengajarkan. Tuhan mau bahwa pendidikan kita setara, baik formal maupun rohani setara. Dan lebih lagi rohani, supaya Bapak Ibu Saudara, saat anak-anak saudara menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, setara kerohaninya pun juga mengimbangi. Supaya jangan apa? Jangan sombong, jangan terus merupakan suatu kekuatan dia sendiri, dia berhasil. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan dari kita, ya, mari kita jangan menghiraukan didikan ini, tapi kita mulai tanamkan kepada anak-anak kita sejak balita, isi dengan nilai-nilai tentang kebenaran Tuhan, tentang firman Tuhan. Kalau mereka balita, mulai diajar, ya, Tuhan itu esa, Tuhan itu benar, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu datang untuk menebus kita, supaya kita dilayakkan, diajar Bapak Ibu Saudara, ya, supaya anak-anak saudara saat balita juga mengenal kebesaran Tuhan, mengenal namanya kebenaran, Bapak Ibu. Jangan dibiarkan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, ya, anak-anak cuma hidup dari gadget, ya, yang dilihat cuma YouTube, yang tidak berguna untuk dia, ya, mungkin bisa merusak. Saking demennya dengan YouTube, sehingga dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang lain. Kebanyakan dari orang tua saat ini, ya, dia tidak mau repot. Kebanyakan, ya, biar tidak rewel dikasih YouTube, kasih HP, dan orang tuanya sibuk sendiri. Di ayat 7 ini menggambarkan, Tuhan memperingatkan supaya kita sebagai orang tua berkewajiban mendidik dia, menegur dia, ya, mendidik di dalam kerohanian juga. Bapak Ibu Saudara, tidak gampang di dalam menghadapi di dalam situasi saat ini, ya, apalagi situasi saat ini, ya, kita yang harus di rumah, standby di rumah, sekolah online. Bagi mereka menjemukan sekali, Bapak, ya, bangun pagi di depannya laptop atau HP, dia harus belajar. Saya yakin tidak bisa belajar semestinya seperti dia waktu tatap muka. Karena apa? Dipengaruhi dengan sekelilingnya, baik itu dengan saudaranya, dengan keadaan rumah di sekitarnya, ya, pasti dia akan konsentrasi. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pada siang hari ini yang bernama pembinaan, ya, rohani anak-anak harus kita perhatikan, menjadi perhatian yang utama. Tuhan mau bahwa semua itu menjadi perhatian yang utama, bukan yang terakhir. Kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak memberikan, ya, pendidikan yang lain, sampai les bermacam-macam, bahasa mungkin sampai 10, ya, les sepak bola, piano, dan lain-lain. Tapi itu baik, ya. Tapi kita sebagai orang tua harus memberikan yang terbaik, itu kewajiban kita. Tapi kita harus melihat kegunaannya juga, ya. Kita tidak anti orang yang berhasil, orang yang cakap di dalam sekolah, di dalam hobinya dia. Tapi Tuhan mau kita cakap di dalam rohani kita juga. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kecolongan, ya. Saat anak kita mulai balita, kita didik, dia beranjak remaja, ya, dia tidak akan mengenal kebenaran itu. Jangan saudara katakan bahwa nanti itu tugasnya gereja dan sekolah, nggak bisa, ya. Itu tanggung jawab orang tua. Apalagi orang tua zaman sekarang, mungkin dua-duanya kerja, ya. Dia tidak memperhatikan anak-anaknya, diserahkan kepada pembantu, diserahkan kepada orang-orang rumah. Tuhan mau bahwa keluarga kita, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah,
keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengarahan rohani harus berpusat pada di rumah. Ya, artinya apa? Tidak harus melibatkan ayah dan ibunya. Tidak bisa pengarahan rohani dari orang lain. Ya, artinya dalam hal ini orang tua harus menjadi teladan di dalam kehidupan, teladan di dalam perilakunya. Ya, saya katakan tadi bahwa didikan anak-anak tidak bisa kita anggap remeh. Kita harus kasih nilai mulai mereka kecil, ya, kasih nilai-nilai tentang kebenaran. Tapi bukan dari orang lain, dari kedua orang tuanya, melibatkan ayah dan ibunya. Tidak bisa ayahnya tok atau ibunya tok. Harus dua-dua, Bapak Ibu Saudara, ya, mengisi anak ini dengan apa? Kebenaran tentang Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pendidikan secara formal dan rohani, ini yang kedua adalah orang tua sebagai teladan. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan anak-anak kita. Ya, kalau kita baca di dalam Efesus 1, Efesus 6 ayat 1 sampai ke 3. Efesus 6 ayat 1 sampai ke 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Kalau kita tarik ya ke dalam ulangan tadi, ya, kalau kita hidup takut akan Allah, umurmu akan dipanjangkan. Di sini juga nilainya, kalau kita menghargai, menghormati orang tua kita, ya, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu Saudara, nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, kita menjadi contoh, kita menjadi patron bagi mereka. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, ya, itu menjadi contoh untuk anak kita. Saat dia melihat bahwa ayah ibunya menghormati, ya, orang tuanya, kita tanamkan mereka, ya, supaya dia juga bisa melihat teladan dari ayah dan ibunya. Bukan itu saja, Bapak. Di dalam kehidupan sehari-hari, ya, gimana cara kita menyelesaikan masalah, persoalan di rumah, itu juga menjadi contoh untuk anak-anak kita semua juga. Ya, saya percaya bahwa saat kita sebagai orang tua care terhadap didikan anak kita, ya, kita isi dengan nilai-nilai itu. Saya percaya kalau kita melakukan dengan setia, kalau kita hidup takut akan Tuhan, dan kita proteksi anak kita, bukan dengan kekuatan kita, dengan Roh Kudus yang memampukan kita, dan memampukan anak-anak kita, supaya apa? Dia ingat bahwa kita mempunyai Allah yang esa, Allah yang benar, dan orang tua kita sebagai orang-orang tua, memberikan yang terbaik, dan mendidik secara rohani. Bapak Ibu, sesuai dengan tema gereja kita, saat kita didik anak kita, ya, kuat di dalam rumah kita sendiri, tentang kehidupan, tentang perilaku kita sebagai teladan, saat dia keluar, ya, dia tidak mudah digoyahkan, dan dia kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka bertumbuh menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang saat ini kita, ya, di gereja kita juga, ya, jemaat-jemaat, mulai tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dulu tidak melakukan itu, mulai belajar, kita mengerti firman, mari kita belajar, ya, biarpun terlambat, tapi di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Saat kita melangkah, Tuhan memampukan dan Tuhan akan membalikkan itu semuanya. Saat kita taat itu,
Tuhan akan memberikan kekuatan dan akan memberikan kemampuan pada kita semua, sehingga didapati seperti Tuhan katakan kepada bangsa Israel, hidup takut akan Engkau. Itu diingatkan terus, ya. Sebab Tuhan tahu perjalanan bangsa Israel, liku-liku yang dihadapi, dia tidak stabil dalam imannya, ya, sering mendukakan Tuhan. Itu jangan sampai terjadi, ya. Kita sama hidup di zaman ini, kita saat ini juga mengalami banyak, ya, masalah di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita. Tapi kita percaya, saat kita hidup takut akan Tuhan dan kita memberikan nilai-nilai kepada anak-anak kita, keturunan kita, maka Tuhan akan memampukan dan Tuhan akan mengangkat kita sehingga kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Dan keturunan kita menjadi keturunan yang takut akan Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan yang saya berikan untuk jemaat di tempat ini, supaya sesuai dengan tema, supaya keluarga kita kuat, dan saat keluarga kita kuat, kita tidak mudah digoyahkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, sebelum mengakhiri ibadah kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, anggur yang kita angkat ini adalah darah Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Ya Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji Ruhi takhta-Mu. Sembah dan puji Ruhi takhta-Mu. Sembah dan puji Ruhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Ruhi takhta-Mu.
Bapa yang baik, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada siang hari ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu dan Kau ingatkan kembali bahwa generasi kami biarlah generasi yang takut akan Kau, hidup yang takut akan Kau. Tuhan, biarlah kami bisa mendidik anak-anak kami, mendidik tentang nilai-nilai, ya, nilai-nilai tentang kebesaran-Mu, tentang anugerah-Mu yang besar, yang telah Engkau berikan keluarga demi keluarga. Engkau buktikan pemeliharaan Engkau terhadap keluarga demi keluarga, Bapak. Kami tahu bahwa kami tidak bisa berdiri sendiri, tapi kami tahu Engkau yang menopang kami. Engkau lah yang memampukan kami. Hanya Engkau lah harapan kami, Bapak. Teristimewa dalam situasi saat ini, Bapak, situasi yang sulit, di mana kami harus Tuhan memenuhi prokes, dan kami tidak bisa beribadah secara tatap muka. Dan kami tapi bisa berdiri di tempat ini, beribadah secara online. Tapi kami tahu, biarpun kami tidak bisa bertatap muka, kuasa-Mu menjangkau pribadi lepas pribadi, Bapak. Kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu, tapi kami tahu bahwa kuasa-Mu lebih besar dari semuanya ini. Biarlah kami, Tuhan, Engkau ingatkan kembali betapa besar kasih-Mu terhadap kami. Dan kami telah melakukan perjamuan kudus, bila roti yang kami makan, biarlah tubuh-Mu yang kami makan menguasai tubuh kami. Dan darah yang kami minum, anggur melambangkan darah yang kami minum, juga menguasai darah kami. Sehingga seluruh aspek hidup kami, Engkau kuasai dan Engkau menjadi Raja di dalam diri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Bapak Ibu serang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah setiap wanita di tempat ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu serang pula dengan bawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus nantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.